Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Ika Natari, dan dua rekan saya, Juli Artini dan Priyanti Dewi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai sebuah materi, yaitu data. Nah, dalam materi ini, kita akan membahas mengenai pengertian data, jenis data, sifat data, sumber data, cara pengumpulan, dan skala pengukuran. Data adalah bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan suatu fakta. Nah, hasil pengolahan data akan memberikan informasi yang menjadi jawaban, hipotesis maupun pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Jenis data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif merupakan data yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Data kualitatif mencakup data deskriptif dan data subjektif. Data kualitatif sering disajikan dalam bentuk narasi, transkrip, dan kutipan. Yang kedua, data kuantitatif yang merupakan data yang berbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi. Data kuantitatif didapatkan dari pengukuran langsung dan dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif seringkali disajikan dalam bentuk angka, tabel, bagan, maupun grafik. Sifat data dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, data dikotomi merupakan data yang bersifat pilah satu sama lain. Dalam data dikotomi, setiap data dikelompokkan menurut kategorinya dan diberi angka. Lalu yang kedua, data deskrip merupakan data yang proses pengumpulannya itu dilakukan dengan cara menghitung. Data deskrip memiliki ciri seperti nilainya tetap, dapat dihitung, namun tidak bisa diukur, dan datanya berbentuk grafik. Yang ketiga, data kontinum merupakan data yang proses pengumpulannya itu dengan cara mengukur dengan alat ukur yang memakai skala tertentu. Data kontinum memiliki ciri yang berbeda dengan data diskrit, yaitu cirinya data kontinum berupa bilangan pecahan dan nilainya itu tidak tetap dan tidak dapat dihitung, serta data kontinum itu berbentuk histogram. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai sumber data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Lalu, apa sih perbedaannya? Data internal merupakan data yang diperoleh dari suatu organisasi atau lembaga yang sedang melakukan penelitian tersebut, atau dengan kata lain didapatkan dari dalam lembaga yang sedang melakukan penelitian. Contoh dari data internal bisa berupa data yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan secara langsung, atau bisa juga berupa data hasil eksperimen laboratorium atau data hasil observasi di lapangan. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari lembaga atau organisasi di luar tempat melakukan penelitian tersebut. Data eksternal dapat berupa data yang diperoleh dari penelitian lain atau penelitian yang dilakukan oleh lembaga lain, atau bisa berupa juga data yang didapatkan dari sumber yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS atau media-media lainnya. Kita beranjak ke pembahasan selanjutnya yaitu cara pengumpulan. Berdasarkan cara pengumpulannya, data juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain, si peneliti melakukan pencarian data secara langsung. Contoh dari data primer dapat berupa hasil wawancara dengan seorang narasumber atau juga bisa berupa data hasil pengisian kuesioner. Lalu data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, atau dengan kata lain, si peneliti mengambil data-data tersebut dari sumber-sumber lain dan tidak melakukan penelitian atau pencarian data secara langsung. Contoh dari data sekunder dapat berupa data yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya atau dari lembaga Badan Pusat Statistik. Berdasarkan skala pengukurannya, data dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada data nominal. Nah, data nominal merupakan data yang hanya bisa dibedakan, tidak bisa diurutkan, dan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Data nominal memiliki ciri-ciri, yaitu tidak bisa dihitung karena merupakan data kualitatif, jadi tidak berbentuk angka. Dan
Ciri yang kedua yaitu tidak memiliki tingkatan. Mari simak contoh berikut. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal merupakan data yang mempunyai urutan, tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Pada data ordinal, dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Data ordinal bisa dibedakan dan diurutkan, tapi tidak mempunyai jarak yang sama dalam urutan maupun perbedaan yang ada. Mari simak contoh dari data ordinal berikut. Yang ketiga yaitu ada data interval. Data interval merupakan data yang mempunyai perbedaan, urutan, dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Data interval memiliki ciri-ciri, yakni bisa dihitung secara matematika karena merupakan data kuantitatif yang berupa angka-angka. Yang kedua yaitu tingkat intervalnya dapat dihitung, dan ciri yang terakhir yaitu tidak memiliki nilai nol mutlak. Mari simak contoh berikut. Yang terakhir yaitu ada data rasio. Data rasio merupakan data yang mempunyai perbedaan, urutan, dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian dan mempunyai nilai nol mutlak. Dengan adanya nilai nol, objek yang bernilai nol berarti objek tersebut tidak mempunyai variabel apapun. Jarak antara dua titik yang berdekatan mempunyai nilai yang sama. Penggunaan data ini menyatakan perbandingan yang pasti, sehingga lebih banyak dipakai di lingkungan ilmu eksakta daripada ilmu sosial. Data rasio memiliki ciri-ciri yakni bisa dihitung secara matematika karena merupakan data kuantitatif yang merupakan angka-angka. Yang kedua yaitu bisa dikali lipatkan, dan yang terakhir yaitu memiliki nilai nol mutlak. Berikut merupakan contoh dari data rasio.